Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, para petani Indonesia, sahabat ekofarming, para mitra PTBES yang baru bergabung ataupun yang sudah lama bergabung. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih Ibu Adel yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi, ya. Ini judulnya berbagi ilmu dan pengalaman. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadikan manfaat baik untuk para mitra, para petani, juga semua yang terlibat dalam dunia pertanian pada khususnya. Bapak Ibu sekalian, seperti biasa ya, saya sih selalu untuk mengawali nonton video dulu ya. Oke, kita langsung saja untuk menyimak. Ini video ini diulang-ulang, nggak bosan-bosan saya soalnya. Silakan. Lahan pertanian di Karawang, Jawa Barat yang mengalami penurunan tingkat kesuburan menjadi masalah serius bagi Ajud Tajrudin dan ribuan petani lainnya. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebih menjadi penyebabnya. Bayang-bayang panen melimpah pun sirna karena serangan hama yang kian resisten terhadap pestisida. Ketergantungan pupuk kimia juga menyebabkan ongkos produksi pertanian bertambah. Seiring berjalannya waktu, petani mulai mengabaikan yang namanya kesuburan lahan. Jadi saat ini kondisi tanah mayoritas di Karawang itu dangkal, ya. Artinya karena ada pengerasan dari struktur tanah itu, ya ini salah satu efek yang diberikan dari penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus, ya. Tanpa adanya diimbangi dengan memberikan pupuk organik, ya. Bahan aktif yang terkandung dalam pupuk kimia tak bisa 100% terserap tanaman. Residu yang tertinggal jika terkena air akan mengikat tanah seperti lem, sehingga tanah akan menjadi keras dan sulit ditanami. Selain keras, tanah juga menjadi asam, sehingga mikroorganisme dan hewan seperti cacing tidak bisa hidup. Akibatnya tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri dan akan semakin bergantung pada pupuk kimia. Menurut Guru Besar Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Institut Pertanian Bogor, Profesor Widiatmaka, kondisi demikian merupakan warisan dari revolusi hijau era Orde Baru. Pertanian digenjot untuk terus produktif tanpa mempedulikan keberlanjutan lahan. Pemerintah saat ini pun masih berfokus memberi subsidi pupuk tanpa tahu kebutuhan tanah yang berbeda-beda di setiap tempat. Subsidi pupuk itu sekarang ini masih seragam, tapi anggaran yang diberikan sebetulnya sangat besar, itu lebih dari 20 triliun saya kira ya, untuk tahun 2020 tuh, 2020-2021. Nah itu mestinya saran saya itu harus diatur sehingga lokasi mana memerlukan pupuk apa, ya tentu memerlukan pekerjaan tambahan ya. Lokasi mana memerlukan pupuk apa itu dispesifikkan. Saya kira perlu digalakkan tuh penggunaan bahan organik, ya, penggunaan bahan organik yang memperbaiki selain sifat kimia tanah, ya perlu dia memperbaiki sifat fisik dan sifat biologis tanah. Ingat, bahan organik berbeda dengan pupuk organik. Kalau bahan organik itu berarti sesuatu yang memang perlu diolah, perlu dikelola, perlu dimatangkan. Kalau yang namanya pupuk organik itu berarti nutrisi yang siap diserap. Tidak ada lain jawabannya, ekofarming original. Dan kita juga harus paham yang namanya agroekosistem, di mana agro itu adalah pertanian itu sendiri, ekosistem itu ekologi yang membentuk sebuah sistem satu sama lain saling keterkaitan, ya, baik tanaman, tanah, air, udara, matahari, termasuk juga hama, ya ini bahasa petani hama. Kenapa dikatakan hama? Karena merusak. Jadi kalau tidak merusak, ya bukan hama. Tentunya alam ini sudah ada yang mengatur, ya. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah mengatur sedemikian seimbang dalam kehidupan, baik tanaman,
dan lingkungan, baik yang abiotik maupun yang biotik. Yang abiotik berarti tidak hidup ya. Kalau biotik berarti yang hidup. Ya, diantaranya Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sini ada namanya predator. Nah, predator ini dia itu memangsa hama. Jadi di alam ini sudah ada sunatullahnya. Ini membentuk sebuah sistem, sebuah siklus, di mana peran lain yang dikatakan abiotik ya, ada matahari, ada udara, oksigen ya, karbon dioksida, hidrogen, ada juga air yang turun dari hujan, dan juga bisa jadi air tanah. Terus juga ada tanah itu sendiri. Nah, di dalam tanah ini macam-macam. Ya, ada fauna tanah, ya diantaranya ada cacing, ada bahan organik. Ya, dimaksud bahan organik rata-rata ya, yang bisa kita pahami adalah sisa-sisa dari tanaman yang mati. Baik itu tanaman maupun rumput, termasuk juga mungkin hewan yang mati. Itu menjadi bahan organik. Bahan organik ini kalau tidak ada yang mengelola atau tidak mengolah, itu tidak akan berubah banyak. Jadi oleh karenanya ada lagi makhluk yang sangat kecil, mungkin tidak terlihat oleh kita, yaitu namanya mikroorganisme. Ada di sini juga ada plankton, ya kalau di air, ada jamur mycorrhiza, ada nutrisi itu sendiri ya. Nutrisi ini merupakan hasil fermentasi atau mineralisasi daripada bahan organik yang diproses melalui fermentor ya. Fermentor ini adalah bakteri positif. Tentunya kita paham bahwa fermentor yang kita punya ya, pupuk Eco Farming original ini sangat luar biasa, jumlahnya ribuan bahkan miliaran. Insya Allah kehadiran Eco Farming ini mampu menyeimbangkan terutama di ekosistem tanah ya. Inilah sekelumit bahwa tanaman padi itu tumbuh ataupun ditanam tidak sendiri, ada makhluk lain, ada predator, ada hama. Nah, hama itu sendiri termasuk di dalamnya menjadi perusak ya. Dikatakan hama tadi saya sebutkan merusak, sehingga petani jadi was-was. Sebetulnya kita juga punya ya dari PT BES ya, dalam ini produk agen hayati. Nah, pertanyaannya nih, kenapa sih di sini rumput tidak dibahas? Nah, jadi rumput itu kenapa tidak masuk dalam agroekosistem? Nah, karena rumput itu pada prinsipnya dia tidak merusak tapi tidak mencuri ya, tidak merusak tapi mencuri. Mencuri apa yang dimaksud? Nutrisi yang ada dalam tanah. Bahkan mungkin nutrisi eco farming yang diaplikasikan bisa aja dimakan duluan oleh rumput. Seandainya posisi tanaman padi itu berdekatan dengan rumput itu sendiri. Baik Bapak sekalian, itu sekilas tentang apa itu agrosistem, peran dari baik lingkungan, abiotik maupun biotik saling bersinergi sehingga membentuk sebuah sistem. Apabila salah satu dari rangkaian ini hilang, misalnya petani itu menggunakan pestisida kimia, sehingga bukan hanya hama yang mati, termasuk predator ikut mati. Nah, ketika hama datang lagi, tidak ada yang memangsa. Disitulah yang dikatakan ledakan hama. Itulah Bapak Ibu sekalian, perlunya kita paham agrosistem dalam padi itu sendiri. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 3 poin ya yang harus kita pahami dari sekian agrosistem yang memungkinkan kita kelola. Kenapa yang lainnya tidak bisa seperti hewan ataupun mungkin matahari, ada hujan, kita nggak bisa mengaturnya. Itu sudah ada yang mengaturnya, Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin yang kita bisa kelola diantaranya tanah. Nah, tanah ini memiliki sifat ya, seperti manusia ada sifat, ada karakter. Nah, sifat fisik yang dimaksud tanah itu adalah bentuknya itu seperti apa? Apakah tanah itu berwarna hitam, berwarna merah, mungkin ada yang teksturnya itu berpasir, strukturnya juga mungkin ada yang berlapis ya, mulai dari topsoil, ada lapisan batuan, mineral dan sebagainya. Itu sifat fisik, artinya sifat yang terlihat langsung.
Nah, fungsinya apa sih sifat fisik daripada tanah ini? Kaitannya dengan tanaman itu semata-mata untuk supaya tanaman itu bisa mudah berkembang, terutama bagian akar. Karena akar tanaman itu ada dalam tanah. Nah, disinilah perlunya petani mengolah lahan. Ini berkaitan sifat fisik. Nah, yang berikutnya ada yang namanya sifat kimia. Nah, sifat kimia ini diantaranya unsur hara, ya kan? Nah, unsur hara ini juga akan bisa diserap oleh tanaman apabila kondisi mood dari tanaman atau mood dari tanah itu juga sesuai dengan kondisi yang normal. Makanya ada istilah KTK, kapasitas tukar kation, di mana unsur hara itu dalam bentuk senyawa yang akan diserap oleh akar, dia terpengaruh dengan suasana. Nah, kalau suasananya itu misalnya di sini pH-nya rendah, otomatis unsur hara diikat oleh tanah tapi tidak diserap oleh tanaman. Begitupun kalau pH itu terlalu tinggi, ya itu juga sama, tidak bisa diserap oleh akar tanaman, sehingga percuma saja pupuk ada di dalam tanah tapi tidak bisa diserap. Makanya indikatornya ketika tanaman itu bermasalah, cobalah cek dulu pH-nya. Apakah kategori asam, apakah kategori basah. pH ini memiliki kisaran 1-14. Jadi untuk idealnya itu pH itu di atas 6-7. Bahkan ada toleransi bisa sampai ke bawah 5,5, ke atas 7,5. Seandainya kurang dari 5,5 itu berarti tanah sakit. Ya. Begitupun kalau pH-nya lebih dari 7,5, itu juga tanah sakit. Nah, yang terakhir ada sifat biologi. Nah, biologi ini diantaranya ada bahan organik. Nah, bahan organik tadi saya sebutkan, ya tidak perlu didatangkan dari luar, dari areal saja ada. Ya, mulai dari sisa tanaman, mungkin rumput yang sudah kering, ya termasuk yaitu yang tadi saya sebutkan, gulma itu ada manfaatnya, diantaranya untuk menjadi bahan organik. Juga peran fermentor atau istilahnya bakteri positif decomposer. Nah, decomposer ini akan mengelola bahan-bahan organik yang ada dalam tanah itu, akan diubah melalui proses biokimia sehingga akan menjadi unsur hara atau senyawa yang mudah diserap oleh tanaman. Bisa saja ya, karena petani Indonesia pada umumnya sudah menggunakan pupuk kimia, ada sisa-sisa yang tidak termakan, itu pun akan diproses daur ulang oleh bakteri positif yang ada di dalam ekofarming itu sendiri. Ini satu poin tanah. Sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi itu akan dinormalisasi melalui peran ekofarming ini, yaitu restorasi kesuburan lahan. Poin kedua, tanaman. Tanaman itu membutuhkan nutrisi. Nah, berapa jumlahnya? Itu 13, ya. 13 unsur hara. Dikatakan unsur hara penting karena keberadaannya itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan mulai dari tumbuh akar, tumbuh tunas, tumbuh batang, tumbuh daun, tumbuh bunga, dan tumbuh buah. Jadi siklusnya dari mulai awal, mulai semai sampai panen. Jumlahnya ada 13 macam. Ada istilah unsur hara makro primer. Mungkin petani sering menyebut NPK. Ada juga makro sekunder, ada sulfur, magnesium, dan kalsium. Itu biasa petani mengenalnya kapur atau dolomit. Itu juga pupuk. Nah, permasalahannya kadang Anda bertanya, kapur itu organik atau bukan? Yang pasti bahwa dolomit itu merupakan pupuk, ya, dan itu bersumber dari mineral batu-batuan. Terus juga ada mikro, ya. Unsur mikro ini kebutuhannya sedikit, ya tidak seperti NPK, magnesium, kalsium, dan sulfur. Berapa kebutuhannya? Masing-masing tanaman memiliki satu kebutuhan yang berbeda-beda. Yang pasti jumlahnya ada 7. Yang pertama ada klor, ada mangan, ada Fe, ada kuprum, ada zinc, ada boron, dan ada molibdenum. Nah, peran fungsinya dari 3 kelompok ini apa? Yang pertama makroprimer, ya, diantaranya NPK ini mulai dari pertumbuhan vegetatif
khususnya padi ya, juga ada pertumbuhan generatif. Nah, di antara keduanya ada namanya fase primordia. Nah, primordia ini dibutuhkan ketiga-tiganya ya, NPK-nya. Kalau untuk masa vegetatif lebih dominan N dan P. Kalau untuk masa generatif itu lebih ke P dan K. Nah, selanjutnya untuk kalsium, magnesium sebagai penguat batang. Ya, terus juga untuk unsur mikro untuk hasil daripada buah ataupun gabah atau bulir padi akan lebih berkualitas. Nah, inilah pentingnya unsur hara sehingga tanaman itu kan tumbuh normal, tumbuh sehat dan produktif. Oke, selanjutnya yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah lingkungan. Lingkungan yang ada di dalam padi itu sendiri. Anggaplah kita tanaman padi ya. Ada air di sana. Nah, air itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Bisa jadi tanahnya bagus, airnya kurang bagus, menimbulkan perpaduan yang tidak bagus. Begitupun juga kalau misalnya tanahnya tidak bagus, terus airnya bagus, tetap juga memiliki kombinasi yang kurang bagus. Yang baik seperti apa? Tanahnya sudah bagus, artinya subur, airnya pun juga berkualitas, kandungan mineralnya juga ada. Begitupun udara. Udara juga ada yang memang di satu wilayah yang banyak polusi, itu bisa mempengaruhi. Begitupun dengan iklim dan cuaca. Kita bersyukur ya, di Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa. Kenapa di situ? Antara musim panas dan musim penghujan itu seimbang. Nah, itu juga berpengaruh terhadap tanaman, terutama tanaman padi. Biasanya kalau musim kemarau hasilnya lebih bagus daripada musim penghujan. Masalahnya di mana? Karena matahari tidak maksimal penyinarannya. Nah, kehadiran eco farming tentunya ini menjawab bahwa lingkungan akan tetap terawat dan juga ramah lingkungan, artinya aman, tidak meracuni baik ke tanah maupun ke tanaman. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Kita lebih mendalam lagi tentang tanah. Nah, tanah yang subur ya boleh dikatakan media tanam ya. Beda kalau dengan tanah yang bukan media tanam. Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan kalau datang ke tempat yang penjualan tanaman, di situ ada media tanam. Itu jelas ada harganya kalau media tanam. Kalau tanah biasa mungkin harganya nggak seberapa. Kalau media tanam itu harganya bagus. Kenapa kok jadi mahal? Karena media tanam memiliki proses yang ada prosedurnya. Kenapa harus dibuat sedemikian rupa? Karena media tanam itu adalah rumah dari tanaman. Jadi kalau kita mau tanam tanaman, sementara medianya asal-asalan, maka tanaman tidak akan tumbuh berkembang secara baik. Syaratnya apa? Yang pertama, media tanam harus memiliki kandungan udara. Artinya itu ruangnya itu tidak terlalu padat. Jadi porositasnya baik, gembur, mudah ditembus oleh akar. Berapa persen? Antara 20 sampai 30%. Begitupun kandungan air. Jadi kalau tanah terlalu kering juga tidak bagus. Boleh dikatakan tidak subur. Tandus lah. Nah, makanya tanah yang subur saat itu mengandung air. Air ini komposisinya sekitar 20 sampai 30% saja. Ya, airnya bisa bersumber dari air tanah, bisa dari air hujan, yang semuanya akan menyerap ke tanah. Nah, makanya kedalaman air tanah itu berbeda-beda setiap tempat. Ada yang cukup dengan 5 cm, 10 cm, 20 sampai 50 cm, bahkan 1 meter baru ada air. Nah, oleh karenanya, karena kita musim hujan seimbang dengan musim kemarau, biasanya di tanah-tanah Indonesia itu tidak sampai kedalaman yang terlalu dalam sehingga baru ada air. Mungkin di pegunungan berbeda ya dengan di pinggir pantai. Yang berikutnya juga ada kandungan mineral ya. Itu diantaranya unsur hara atau senyawa atau nutrisi. Nah, berapa persen? Itu 45 sampai 55. Nah, ini mineral ini keberadaannya ada dalam tanah. Cuman apakah tanah itu dikatakan subur itu siap saji? Artinya itu nutrisi yang ada dalam tanah itu langsung bisa diserap tanaman. Nah, biasanya penentunya untuk kesuburan tanah tadi sudah disebutkan oleh Bapak Profesor Widyatmaka. Untuk proses kesuburan tanah itu perlu bahan organik.
dan juga ada fermentornya, yaitu mikroorganisme 4% dan 1%. Nah, ini komposisi tanah ideal yang subur sebagai media tanam sekaligus sebagai rumah bagi tanaman. Bapak Ibu sekalian, kita langsung ke materi ya, berkaitan dengan eco farming, aplikasi buat tanaman padi. Eco farming original satu-satunya produk yang diproduksi oleh PT Bandung Inovasi Organik dan dipasarkan secara khusus oleh PT Bandung Eco Sinergi Teknologi atau BEST Corporation. Bahwa eco farming original ini merupakan pupuk organik super aktif, di mana di dalamnya ada nutrisi yang siap saji dan juga ada bioaktivator yang akan memelihara kesuburan tanah. Nah, ini bentuknya, izinnya termasuk penjamin sertifikat organik. Jadi dikatakan pupuk organik harus memiliki sertifikat organik ya dari lembaga sertifikat organik standar nasional Indonesia. Ini saya sendiri, Haji Mak Munir, selaku agronomis dari PT Bandung Inovasi Organik. Saya berharap kehadiran eco farming ini jadi sebuah solusi mencerdaskan para petani, di mana impian semua petani ingin menjadikan lahan tetap subur dan terawat, tanaman sehat, petaninya akan makmur dengan pendapatan yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, pertanian yang sehat pasti menggunakan organik, yaitu pertanian organik, mana dengan demikian pertanian akan berkelanjutan sehingga bisa diwariskan pada anak. Bagi Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar, seandainya mau berkomunikasi dengan saya, silakan kunjungi channel YouTube saya, Haji Mak Munir channel. Karena bagi yang suka silakan likes ya. Bagi yang memang mau bertanya silakan berkomentar di YouTube saya, nanti akan saya carikan solusi yang bagus dan tepat. Dan bagi yang merasa puas silakan share sebanyak-banyaknya. Baik Bapak sekalian, eco farming tadi yang saya sebutkan memiliki bahan alami ya. Bahan alami itu ya tentunya bahan organik, di mana nutrisinya sudah lengkap untuk memenuhi kebutuhan unsur tanaman, ya. Kebutuhan dasar terutama ya, nutrisi. Dan kebetulan eco farming ini karena ini ramah lingkungan bisa digunakan untuk suplemen ternak dan ikan. Jadi seandainya zaman dulu ada petani itu nanam padi sambil melihara ikan. Wah, ini sangat tepat. Karena ikan akan hidup berdampingan dengan padi. Istilah itu mina padi ya. Itu sangat luar biasa. Bisa untuk suplemen ikannya juga, bisa untuk penyubur tanahnya juga. Itu orang tua kita dulu mengajari ya, bertanam padi dengan digabungkan mina padi itu dikatakan bertani organik saat itu ya. Mungkin saat ini juga kalau dikembangkan akan jauh lebih baik. Kenapa dikatakan eco farming ini super aktif? Karena kan dilengkapi dengan bakteri. Nah, bakteri positif ini ya mulai dari bioaktivator, di mana proses perbaikan sifat fisik, sifat biologi, sifat kimia akan terus diperbaiki secara bertahap, secara terus-menerus, sehingga kesuburan tanah akan tetap terjaga dan stabil. Selain itu juga bakteri positif ya untuk hewan atau ternak atau ikan itu menjadi probiotik.
Ya, probiotik ini dalam rangka meningkatkan keseimbangan fungsi pencernaan, di mana pakan yang diberikan akan diubah menjadi dua bagian. Yang pertama bisa jadi daging, yang kedua feses. Nah, keseimbangan ini akan menimbulkan dampak positifnya, bobot daging akan lebih cepat, artinya lebih berbobot, dan kesehatan hewan atau ternak itu semakin bagus, artinya imunitasnya semakin baik. Ada satu lagi ya, yang saat ini sudah dikombinasikan ya dengan ekofarming original, yaitu bakteri fotosintesa, di mana fungsi daripada bakteri fotosintesa ini akan memacu proses fotosintesis pada tanaman. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ekofarming ya itu bentuknya padat atau briket. Nah, untuk diaplikasikannya perlu namanya pelarut ya. Pelarut ini harus yang sesuai, artinya yang alami, yang organik. Nah, yang dikatakan pelarut organik itu pelarut yang memang alami ya, seperti contoh air tebu. Nah, air tebu itu alami. Ya, berbeda dengan molase. Kalau molase itu limbah daripada gula. Nah, kaitannya dengan air tebu ini merupakan sumber nutrisi, terutama bagi mikroorganisme atau bakteri positif yang ada dalam ekofarming, dan efektif dalam penggunaan pemupukan. Yang kedua pilihannya yang alami juga, yaitu air kelapa. Air kelapa juga memiliki keunggulan, selain mengandung unsur hara, GPT, dan mineral, juga efektif untuk pemupukan. Artinya bahan baik air tebu maupun air kelapa ini akan memaksimalkan nutrisi maupun bakteri yang berkembang setelah dilarutkan. Karena melarutkan itu sama halnya kita mengaktifkan bakteri. Dan bakteri ini akan aktif selama ada bahan yang diproses. Ketika bahan yang diproses sudah habis, berarti bakteri sementara tidak aktif. Tapi bukan berarti mati. Jadi ketika diaplikasikan, dalam artian sudah diaplikasikan, sudah difermentasi sempurna, itu akan lebih maksimal lagi ya. Terus juga ada air hujan, jadi kaya nitrogen intinya, kaya nitrat. Juga air sumur ya, atau air biasa juga bisa digunakan, dengan catatan airnya tidak mengandung desinfektan atau kaporit. Jadi air sumur ini air sumur murni air tanah. Nah, itu yang penting steril, tidak bercampur dengan zat kimia yang berbahaya. Begitupun juga air AC ya, silakan bisa digunakan. Selanjutnya sasaran utama daripada pupuk organik farming itu apa? Yaitu tanah, di mana media tanam akan diperbaiki secara terus-menerus ya. Makanya dosis untuk media tanam itu lebih banyak ya. Kenapa lebih banyak? Karena kita berharap tanah akan diperbaiki terlebih dahulu ya, dengan proses perbaikan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Dan hasil dari perbaikan itu adalah nutrisi akan bertambah dalam tanah dan bakteri akan juga berkembang. Yang selanjutnya adalah sasarannya adalah tanaman ya, di mana tanaman itu kan menyerap pupuk ekofarming ini ya melalui serabut akar, juga stomata daun. Nah, di mana serabut akar adanya dalam tanah. Jadi artinya tadi yang sasaran pertama itu akan memperkaya tanah, sehingga tanah itu akan di situ ada akar tanaman sehingga mudah diserap. Jadi nyambung sebenarnya antara aplikasi media tanam akan juga berpengaruh pada proses penyerapan terhadap akar ya, nutrisinya tersebut. Juga ada melalui stomata daun ya, stomata daun adanya di daun ya, biasanya di bagian belakang ya. Bukan atas, bukan bawah, pokoknya di bagian permukaan dan di belakang permukaannya. Kita nggak perlu khawatir repot kalau misalnya stomatanya ada di belakang, gimana nyemprotnya. Kita nggak perlu repot, kenapa? Ya cukup disemprot aja ke daun, nanti juga akan menyerap ya dengan sendirinya. Selanjutnya Bapak sekalian, prinsip pemupukannya, yang pertama ada tepat jenis ya. Yang kedua ada namanya tepat sasaran. Yang ketiga itu ada tepat cara. Ada tepat waktu, dan yang terakhir ada tepat formulasi. Yang semuanya satu sama lain saling berhubungan. Jadi dikatakan tepat jenis, jangan sampai salah merekomendasikan. Ini pupuk ekofarming untuk tanaman apa? Nah, kalau tanamannya berbeda, berarti dosisnya pun bisa berbeda.
Terus musimankah atau tahunan, atau sekali panen atau berkali-kali panen. Ya, ini juga ada cara-cara tersendiri. Tepat sasaran. Yang pertama, sasarannya akar. Artinya ada di dalam tanah. Dan juga caranya pun bisa disiram, bisa dibuat buang biopori. Kalau untuk melalui stomata daun, itu wajib disemprotkan caranya. Ya. Jadi jangan disiramkan ke daun. Itu bukan salah, tapi kasihan tanamannya. Nah, mendingan disemprotkan saja karena stoma itu sangat kecil, mikroskopik, artinya sangat kecil, sehingga butuh percikan airnya layaknya embun, ya, atau layaknya kabut. Sasaran yang mungkin agak sedikit berbeda ya dan tidak umum, yaitu sasaran jaringan tanaman atau istilahnya jaringan kayu ya. Kalau untuk tanaman keras terutama itu di bagian dalam dari kulit itu namanya jaringan silem. Nah, itu bisa saja eco farming ini dilakukan dengan cara suntik atau injeksi batang khusus tanaman keras. Dan juga untuk waktu. Nah, waktu ini harus tepat untuk ke tanah, baiknya kalau nggak pagi atau sore. Kenapa alasnya pagi dan sore? Karena di situ kelembaban mendukung, berbeda dengan pada saat siang hari sudah panas dan kelembaban juga rendah, sehingga kemungkinan eco farming ini bila disemprotkan ke tanah dan langsung mikrobanya itu masuk ke dalam tanah dan kondisi lembab itu akan aktif langsung, berbeda dengan kondisi tanahnya masih kering. Itu berarti istirahat sementara, artinya tidak langsung bekerja. Oleh karenanya saran saya, apabila aplikasi ke lahan, sebaiknya cek dulu tanahnya, apakah kering, apa lembab. Kalau kering, bisa disiram dulu, atau pengencernya dibanyakin, tapi dosis jangan dikurangi. Termasuk juga 4 waktu semprot ke daun, itu waktunya pagi hari, hitung-hitungannya adalah 1 jam setelah matahari terbit ya. Kalau matahari terbitnya jam 6, berarti jam 7. Kalau misalnya terbitnya jam 5.45 berarti jam 6.45 itu udah bisa semprot untuk ke bagian daun. Ya, ciri-cirinya kalau petani bilang kalau embun sudah hilang katanya gitu ya. Nggak apa-apa. Sampai kapan? Sampai sekitar jam 10 ya, atau hitungannya 3 jam dari semenjak mulai menyemprot ya. Rata-rata untuk 1 hektar ya antara 1,5 jam sampai 2 jam itu udah cukup. Artinya kalau misalnya melewati dari batas itu bukan tidak boleh, artinya tidak langsung diserap oleh stomata, karena stomata itu membuka ada waktunya. Yang terakhir adalah tepat formulasi, yaitu baik itu luasnya berapa, jenis tanamannya apa, terus dosisnya pakai penggunaan penyemprotannya atau penyiraman, itu juga dihitung. Masuk tanamannya ada berapa per hektarnya, populasinya. Nah, menyambung dengan slide berikutnya, bagaimana cara menghitung dosis eco farming original khusus tanaman padi ya. Ini padi karena jarak tanamnya kurang dari 2 meter, jadi acuan dasarnya adalah hektar. Ada istilah di daerah itu ada namanya are, ada rantai, ada lagi tumbak, ada lagi macam-macam lah ya, macam-macam istilah luas. Kita menggunakan satuan luas sesuai di brosur ya, itu dengan satuan hektar. Jadi 1 hektar itu udah 10.000. Kalau 1 are itu 100 meter persegi ya. Misalnya nih lahan sawahnya sekitar 5.000 meter, maka hitung-hitungannya dari apa aplikasinya sama ya, jadwalnya sama, cuman dari kebutuhan. Ya, kalau kebutuhan per hektar 1 cup misalnya, kalau misalnya itu luasnya cuma 5.000, berarti ada angka konversi 0,5. Artinya 1 cup dikali 0,5, berarti untuk 5.000 meter cukup setengah cup saja. Maksudnya tuh setengah cup itu setengah liter ya kalau dilarutkan, kemudian dibagi dengan jumlah berapa kali tangki penyemprotan dalam luasan tersebut. Makanya ada kalibrasi dulu. Biasanya kita tanya kepada yang mau semprot, apakah yang nyemprotnya anak muda atau orang yang tua. Biasanya anak muda lebih cepat dan lebih singkat ya. Makanya
kita bukan masalah cepat dan lambatnya, tapi bagaimana penyemprotan itu merata. Kita ambil standar aja bahwa 1 hektar itu rata-rata di 10 tangki. Makanya pembagi dosis itu, kalau misalnya kita hitung 5.000 meter persegi itu, berarti kalau hitung kebutuhan 10 dikali 0,5 berarti 5 cub. Nah 5 cub untuk kebutuhan tanah 60%, berarti 3 cub. Nah 3 cub kalau kita larutkan 3 liter, kemudian kita bagi dengan jumlah tangki, katakanlah untuk 5.000 meter 5 tangki, berarti yang 3.000 dibagi 5, berarti 600 mili per tangki, itu dosis. Nah ini seringkali kadang-kadang mitra tidak paham menghitungnya, caranya bagaimana. Nah disinilah kita harus wajib mengerti dan memahami bagaimana cara, karena dengan cara yang salah, kurang dosis, yang disalahkan ekofarming. Jangan sampai terulang kembali. Yang selanjutnya ini khusus tanaman tahunan ya, tidak perlu dibahas lebih mendetail oleh saya karena ini kan materinya berkaitan padi. Ini berkaitan dengan tanaman tahunan seperti sawit, durian, mangga dan seterusnya. Itu hitungannya lebih sederhana sebetulnya. Jadi dalam 1 hektar berapa pohon? Nanti tinggal kebutuhan 1 hektar itu berapa, katakanlah untuk tanah 6 cub, sementara untuk 1 hektar ada 100 pohon, berarti 6.000 mili dibagi 100 berarti 60 mili. Hitungan 60 mili berarti pas di ujung ini. Itu cara memupuk untuk tanaman yang jarak tanamnya lebih dari 2 meter. Artinya akan lebih efektif dihitung berdasarkan jumlah pohon. Langsung ke seleksi benih. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian para petani Indonesia, apabila kita membeli benih di toko atau di kios, itu bukan berarti kita tidak perlu seleksi, karena seleksi ini tujuannya akan melihat atau mengukur seberapa padat ya, seberapa padat daripada bulir padinya, sehingga perlu ada pembuatan larutan garam salah satunya dengan komposisi kalau 10 liter rata-rata 25% sampai 30 berarti 2,5 atau 3 kilo garamnya, sehingga dicampurkan membentuk larutan garam. Setelah siap larutan garam, sebelum dilakukan uji, silakan masukkan telur ya, telur mentah ya. Kalau telur mentah itu dimasukkan ke air biasa tanpa garam itu dia tenggelam pasti. Tapi kalau dengan air garam yang sudah kita buat dengan komposisi yang tepat, telur akan ngapung. Artinya akan ngambang ya, akan ke permukaan bukan tenggelam. Nah, kalau sudah terapung berarti larutan sudah siap diuji, kemudian benih yang akan kita uji masukkan ke larutan garam tersebut dan diaduk beberapa menit. Ketika benih walaupun berisi tapi tidak full, itu akan ngambang atau mengapung. Nah, apabila benih itu berisi full atau berisi padat, dia akan tenggelam. Nah, yang akan digunakan untuk semai atau untuk perendaman itu adalah benih yang terendam. Nah, benih yang tenggelam itu nanti kita bisa dicuci dulu atau dibilas dengan air tawar supaya tidak mengganggu dalam proses keluar akar ya diantaranya. Jadi harus dibersihkan dulu, dibilas sampai kita rasakan kalau udah nggak asin itu udah oke. Ini air, ini garam. Nah, ini kondisional seperti ini. Kalau air biasa, telur akan tenggelam nih. Air biasa. Kalau air garam dia akan ngapung. Inilah yang dikatakan proses seleksi benih. Selanjutnya adalah ekofarming dalam perendaman benih. Bagaimana caranya? Nah, itu air tambahkan ke dalam satu tempat ya. Kemudian dosis ekofarming original ini ya per 1 liter air perendaman 10 mili. Jadi kalau kita punya benih misalnya 15 kilo dan air untuk merendamnya katakanlah 16 liter ya. Kenapa enggak sama? Ya karena kita supaya benar-benar terendam. Kalau 16 liter berarti dosis ekofarming adalah 10 kali 16 berarti 160 mili. Oke. Kemudian setelah dimasukkan benihnya direndam selama 12 sampai maksimal 24 jam. Setelah itu perendaman selesai, kemudian ditiriskan. Artinya ditiriskan itu artinya diambil ya.
dan air bekasannya itu ditampung ke tangki, nanti bisa disemprotkan ke lahan yang akan kita semai. Membilas benih ini sebaiknya sambil dijemur, ya rata-rata 1-2 jam di pagi hari biasanya, sambil menunggu air itu benar-benar habis ya dari benihnya, jadi nggak ada tetesan lagi lah dalam karung di bawah itu. Kemudian setelah air rendaman ditampung dan bisa disemprotkan ke lahan persemaian, terus pemeraman. Nah, ini pemeraman ini juga bagian daripada proses lanjutan dari perendaman. Nah, pemeraman ini dilakukan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, dalam keadaan tertutup, ruang gelap. Nah, biasanya kalau sudah digunakan larutan ekofarming ini, prosesnya hanya 12 jam. Kalau akarnya terlalu panjang akan menyulitkan pada saat penaburan biasanya. Lebih baik kita cukup 1-2 mili saja, terutama untuk tabela ya. Kalau tabela itu kan pakai alat biasanya, nah itu bisa mempermudah, jadi tidak menyangkut di lubang, nanti lubang untuk tabelanya ya. Untuk tanaman pindah juga sama ya. Kalau misalnya akarnya terlalu panjang, waktu penaburan pasti akan bergerombol, jadi nggak benar-benar tersebar secara merata. Itu jadi kekurangannya. Oleh karenanya pesan saya jangan sampai pada saat kita mau menebar atau menaburkan, akar jangan terlalu panjang. Selanjutnya ini fase yang berikutnya, persemaian ya. Ketika di persemaian tadi sudah disemprot lahan persemaiannya, kemudian kita akan sebar benihnya. Sebar benih itu sebelum penyebaran ya dilakukan pemupukan dasar ya, artinya pemupukan ke lahan dalam kondisi tanah tidak tergenangi air dan dilakukan 3 hari sebelum tabur benih. Atau kalau untuk tabela 5 hari sebelum tabur benih ya. Terus aplikasi perawatannya di persemaian itu hitungannya setelah tanaman atau bibit tumbuh 2 daun, ya, daunnya tumbuh 2 helai, maksudnya 2 helai. Kemudian gabah yang masih menempel biasanya sudah lepas, ya. Tapi khusus melalui seleksi sampai hari ke-20 aja nggak mau lepas, berarti menunjukkan cadangan makanan dalam benih itu cukup banyak, artinya pertumbuhan terjamin lah ya, artinya pertumbuhan bibitnya tentunya. Nah, maka dari itu proses seleksi benih, perendaman benih termasuk persemaian harus dilakukan pemupukan. Nah, ini yang tidak ada di dalam brosur ya, walaupun ada di sini uraian padi, tapi untuk perbenihan baik itu mulai perendaman sampai ke persemaian tidak diuraikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, selaku peserta webinar hari ini, mudah-mudahan ini akan menjadi satu acuan dasar bahwa menanam padi itu ada pemupukan ekofarming di persemaian juga. Kisarannya di 10 hari atau rata-rata setelah lepas benihnya dari cangkangnya ya, ada lepas gitu. Selanjutnya adalah aplikasi ekofarming untuk media tanam. Media tanam itu artinya lahan yang akan kita tanami. Nah, biasanya di traktor ya, di traktor aplikasi buat pembuatan kompos sisa tanaman atau rumput yang sudah mati di tanah ya. Ketika tanah itu rumput-rumputnya kita matikan ya, artinya tentunya dengan cara kita dibersihkan ya, bukan dimatikan dengan herbisida ya. Kemudian genangi air minimal 6 jam, terus diaplikasikan ekofarmingnya dengan dosis 100 ml per tangki. Nah, itu untuk proses pembuatan kompos ataupun pelapukan dari jerami padi. Daripada dibakar, lebih baik kita proses menjadi pupuk kembali. Nah, ini dilakukan sebelum olah tanah ya, atau bisa saja sesudah olah tanah pertama, itu bisa dilakukan ya. Untuk media tanam juga langkah kedua, tadi langkah pertama ya, langkah kedua yang sisanya yang tadi 5 lah ya, berarti itu bisa dilakukan aplikasi 5 hari sebelum tanam. Tadi yang saya bilang hari ke-5 sebelum tanam. Nah, itu dengan dosis 500 ml per tangki dengan asumsi dalam 1 hektar 10 tangki ya. Selanjutnya adalah aplikasi
fase pertumbuhan vegetatif tanaman padi. Nah, itu dilakukan pemupukan perawatan pertama, sasaran stomata daun, dan juga tanah. Artinya lahan juga pasti kesemprot. Makanya kalau aplikasi kedua itu 2 sasaran sebetulnya. Sasaran stomata plus sasaran lahan. Nah, dosisnya berapa? Itu 100 ml per tangki. Dengan asumsi 1 hektar itu 10 tangki secara berulang ya. Dan hitungannya hari ke-14. Nah, yang kedua itu pada umur 28 hari. Sama dosisnya 100 ml. Dan yang perlu diperhatikan saat aplikasi baik hari ke-14 atau ke-28 setelah tanam, kondisi lahan apabila tergenangi air, sebaiknya air tidak mengalir ke petakan orang lain. Dengan cara ditutup saluran masuk dan saluran keluar. Tujuannya supaya nutrisi yang terkena air tidak terbuang mengalir. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Terus juga aplikasi pemupukan hari ke-14 maupun 28 setelah tanam sebaiknya dilakukan saat stomata terbuka, yaitu 1 jam setelah matahari terbit. Tergantung daerahnya ya, atau tergantung bulannya. Ya kayak sekarang nih, kalau terbit itu jam 5.50 kurang lebih ya, itu udah terbit, artinya nanti jam 7 kurang 10 menit sudah bisa dilakukan penyemprotan ke stomata daun. Ini contoh ya untuk lahan yang masih jalur vegetatif. Artinya vegetatif ini pertumbuhan anakan dan pertumbuhan batang dan daun, batang dan daun. Yang berikutnya adalah aplikasi masa primordia atau di padi istilahnya bunting ya, atau hamil. Nah, ini dilakukan yaitu perawatan ketiga, yaitu umur 42 dan juga umur 56. Dosisnya sama, 100 ml per tangki dengan asumsi 10 tangki per hektar ya, supaya penyemprotan tetap merata. Kemudian yang perlu diperhatikan, umur 42 dan 45 ya, apabila tergenang sama ya, prinsipnya jangan sampai air mengalir supaya nutrisi tidak terbuang mengalir juga. Dan apabila penyemprotan untuk ke daun sama ya, prinsipnya ketika stomata membuka yaitu 1 jam setelah matahari terbit dan berlaku 3 jam kemudian. Ini contoh masa primordia, itu ciri-cirinya si batang padi itu ya, kalau kita pegang di bagian bawahnya itu seperti kayak orang hamil. Itu sebenarnya di dalamnya ada calon bulir-bulir padi yang akan keluar nantinya. Nah, makanya saat itulah sebutnya sedang hamil. Kalau dipupuk petani yang bukan menggunakan eco farming, NPK dibutuhkan. Nah, di sini pun juga harus dibutuhkan ya. Apalagi eco farming ini sudah lengkap, ya, tidak masalah. Yang berikutnya adalah aplikasi khusus nih, yaitu saat pengisian dan pematangan bulir padi supaya nanti hasil daripada gabah atau padinya itu akan bernas. Nah, yaitu sasaran kelima. Jadi umur 70 hari, nah, dosisnya sama 100 ml per tangki supaya membantu proses pengisian bulir padi cepat berisi. Ya. Begitupun di hari ke-80 ya atau ke-6 sama 100 ml, tujuannya akan semakin mempercepat proses pemasakan bulir padi cepat menguning. Nah, dari dua aplikasi yang dikatakan fase generatif ya, yang perlu diperhatikan adalah saat pengisian maupun pemasakan sebaiknya kondisi tanah tidak tergenangi air, cukup macak-macak aja, artinya melumpur tapi tidak tergenang air. Sebab di sini akan membantu proses mempercepat pemasakan. Dan pastikan umur 70 itu kadang-kadang ada padi yang memang umurnya panjang ya, artinya harusnya sudah selesai penyerbukan, ternyata masih belum selesai. Nah, kalau sudah menutup lagi itu sudah aman apabila disemprot ke bagian daunnya. Ya, itu berkaitan dengan tips untuk tambahan aplikasi eco farming khusus padi. Jadi kesimpulannya dari awal, kalau ditambahkan dengan ini berarti bukan 10 tapi
12. Jadi satu paket istilahnya, kalau di mitra itu paket basic itu cukup untuk 1 hektar dengan tambahan 2 kali di masa generatif. Sama ya, untuk aplikasinya tetap pagi hari saat stomata terbuka 1 jam setelah matahari terbit. Ini ciri-ciri tanaman padi sedang pengisian ya, seperti ini ya. Ada beberapa yang sudah menguning ke pangkalnya, ke ujungnya, tapi pangkalnya masih hijau. Nah, itu yang perlu disampaikan berkaitan dengan tanaman padi. Nah, ini yang bersifat umum, warning ya. Warning ini sesuatu yang perlu diperhatikan. Jadi eco farming original ini tidak boleh disimpan pada suhu yang panas. Jadi suhunya suhu ruang. Ya, tidak boleh lebih dari 50 derajat ya, dan tidak terkena sinar matahari langsung, baik dalam penyimpanan dalam bentuk kemasan seperti ini atau sudah dalam bentuk larutan. Yang kedua, alat yang digunakan ya, baik untuk pelarutan maupun untuk penyemprotan, sebaiknya aman atau bebas dari bekas pestisida atau bahan kimia. Yang berikutnya, aplikasi tidak bisa dilakukan bersamaan antara pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Mesti ada jeda waktu. Kalau dengan pupuk kimia mungkin bisa 5 hari sampai 7 hari. Kalau pestisida juga sama ya. Kecuali dengan herbisida bisa sampai 10 hari sampai 2 minggu. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah pelarutan eco farming sebaiknya dalam kondisi tertutup rapat, tidak boleh dilubangi. Artinya dalam fermentasi ini tidak butuh oksigen, tapi bakteri beraktivitas akan menimbulkan efek gas. Nah, efek gas ini tidak perlu dilubangi, tapi cukup kita kendorkan saja. Jadi ketika dikocok, ada tekanan udara, kita cukup kendorkan saja, gasnya akan keluar. Nah, akan lebih baik kalau kita bikin instalasi di mana selang akan mengalirkan gas tersebut dengan posisi selang di dalam ini, larutan biang, di atas larutan, dan ujungnya satu dalam air. Untuk kombinasi eco farming tadi dengan pupuk organik ataupun pestisida tentu ada jeda waktu, dan yang perlu diperhatikan lagi kondisi tanah harus lembab ya. Jadi kenapa harus lembab? Karena bakteri ini makhluk hidup, dia butuh kelembaban yang cocok, sehingga kalau terlalu kering sebaiknya disiram dulu atau pengencernya ditambahkan. Dan pH tanah sebaiknya harus dicek dulu, tidak boleh kurang dari 5,5. Kalau misalnya kurang dari 5,5, sebaiknya harus dinormalkan dulu dengan menggunakan dolomit. Kalau itu untuk menaikkan, kalau untuk menurunkan silakan gunakan dengan belerang. Ini alat yang digunakan silakan banyak ya. Ini salah satunya. Terus juga sebaiknya eco farming ini akan lebih bagus lagi kalau bahan organik dalam tanah mencukupi, yaitu dengan cara kita menyiapkan bahan organik ataupun sisa tanaman bisa kita proses menjadi kompos. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, dan salam petani cerdas, eco farming, lahan subur, petaninya makmur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video YouTube saya, Haji Mak Munir Channel, Solusi Cerdas Bertani. Terima kasih juga bagi yang sudah like, komen, share, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang belum, silakan klik subscribe supaya terus bisa mengikuti informasi video edukasi media Suluh Tani Cerdas dan Terampil. Eco farming, lahan subur, petani makmur. Salam petani cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.